Halo. Jangan pakai gergaji ini ya. Ini gergaji kayu biasa. Nah, ini salah satu Tajang, tali, tas, taikan kayak nyangkut. Baterai, nggak disas tapi nah. Sep. Nah ini teman-teman, ketika sudah dilakukan pemotongan, idealnya Mas Aris bawa itu ember, jadi tidak nular. Nah, gergaji begitu ini. Dibuang aja Mas lah. Ini jangan nyisain. Ini aja dari situ loh. Nah. Gergajimu yang kecil kemana? Udahlah, sikat aja lah ini nih. Ini dari sini. Saya kok pesimis ini. Nah, kemarin-kemarin juga sayang tapi tetap nggak ketolong. Nah itu dipotong itu aja. Ya buang. Pelan aja. Dah satu. Halo. Jangan pakai gergaji ini ya. Ini gergaji kayu biasa. Nah ini salah satu tanaman yang kemarin terpapar Phytophthora, dan ini kita lakukan penanganan ekstra. Mudah-mudahan, saya berharap ini tertolong, karena indikasinya pucuk-pucuk keringnya sudah mulai menghijau, tidak ada kelanjutan kematian di kekeringan di ranting atas. Mudah-mudahan selamat. Ya di monitor. Coba. Terus ngalir tak Chan? Acan parah dah susah itu. Coba dialirkan heula ke handap. Pun Pak ya nuju ditarik ke handap ke mesin mudun gitu. Aya ieu meureun mampet naon? Ya Pak, itu kuabi ieu nu jalur anu kaduana nu sambungan terus disambung deui kan ya acan keluar saina. Oh nya sok dileukeunnan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimanapun kalian berada, para petani alpukat di Indonesia yang sedang bersemangat menimba ilmu, mencari ilmu pengetahuan yang baru. Sejujurnya saya juga sangat senang sekali. Tahun-tahun ini kita sudah sampai ke titik ini, di mana 6-7 tahun yang lalu orang mau tanam alpukat itu serba bingung. Mau memilih varietas apa, caranya bagaimana. Itu luar biasa sulit
Bahkan kalau kita tanya ke dinas-dinas pertanian pun mereka nol, nggak tahu harus bagaimana. Semua tentang teori. Belum ada 1-2 pekebun yang secara praktikum, secara praktek skala luas membuktikan kendala-kendala di lapangan selama bertahun-tahun skala besar, skala luas, baik di DPL bawah maupun di DPL tinggi. Kalaupun ada, itu sifatnya mungkin masih terselubung ya, tidak terbuka. Sekarang dibuka oleh YouTube, dibuka oleh TikTok, Instagram, dan kita mudah mengakses ilmu pengetahuan itu. Seperti yang di video tadi, bagaimana ada satu penyakit tanaman yang terserang penyakit, dan itu setiap hari dilewati oleh tim kebun. Tim kebun ini ada leadernya. Leader itu nggak tahu. Nah, ini persoalannya. Bagaimana seorang leader dia tidak tahu itu harus diapakan, itu kenapa, itu berbahaya apa tidak. Kami ini bukan para sarjana pertanian. Kami ini bukan pekebun yang terdidik dari bangku formal. Kemudian kami ada agronominya, ada ini itunya, kita nggak tahu, bahkan nol. Benar-benar kita learning by doing. Benar-benar kita bisa itu karena terbiasa, karena praktek di lapangan. Tahu fusarium itu apa, Phytophthora itu apa, antraks itu apa, itu tahu di lapangan. Belajar di lapangan. Kita bukan orang pendidikan, apalagi basic saya jauh dari pertanian. Tapi mau tidak mau, ketika kita sudah nyemplung di dunia pertanian, kita harus paham. Kita harus paham dan harus menyelami. Nah, satu hal yang ingin saya bahas hari ini adalah tentang bagaimana kendala SDM di perkebunan. Jadi banyak kebun, beberapa tahun yang lalu saya dengar para pejabat membuat kebun durian puluhan bahkan sampai ratusan hektar dengan varietas sitokong, varietas matahari, varietas unggulan nasional yang pada waktu itu. Tetapi di lapangan nol, tidak ada. Nah, sekarang ini saya senang sekali. Sekarang ini melalui teman-teman Durian Traveler, hunting durian kemana-mana, kemudian mengkompetisikan, kemudian terbentuklah satu pemahaman, timbul ketemu varietas yang unggulan yang bisa dikembangkan dan rasa itu semua orang suka. Tidak seperti kemarin-kemarin, seperti kita bicara durian Petruk yang ternyata ditanam di tempat A, B kurang bagus. Ternyata tidak hanya masalah tempat, teknologi perawatannya juga nol, masih jauh. Terus sekarang ini berbeda dengan misalkan kita ketemu duri hitam. Duri hitam itu sekarang sudah ditanam di mana saja dengan tekniknya A, B, C, D, sudah berhasil menjadi andalan. Nah, saya yakin di ilmu semangat durian ini akan menular di alpukat. Di alpukat pun demikian. Jadi yang tadinya tidak tahu menjadi paham, menjadi lebih tahu. Yang tadinya varietas itu tidak diunggulkan, sekarang akan diunggulkan. Dan kita berkompetisi. Bagaimana Miki, Rifai, Diana, Roro, dan yang lain-lain itu nanti akan berkompetisi. Sehingga 5 tahun yang akan datang kita sudah mulai terpisah antara alpukat DPL medium ke atas dan alpukat DPL rendah. Tidak lagi ada pembodohan, tidak ada lagi pengetahuan yang terselubung. Semua akan terbuka. Dan saya mau punya andil. Saya ingin menyumbangkan sumbangsih kami selama berkebun ini, akan kami ceritakan ke masyarakat, ke teman-teman. Mudah-mudahan ini akan menjadi hasanah penambah perbendaharaan keilmuan peralpukatan di Indonesia. Nah, menyangkut hal yang pengen saya angkat hari ini, bagaimana leader di kebun kita tidak mampu
memahami ini harus diapakan. Itu kesalahan siapa? Kesalahan saya. Kesalahan saya. Saya sebagai penanggung jawab kebun, saya sebagai pimpinan kebun, saya sebagai yang harus tahu, wajib paham dari A sampai Z. Itu saya harus tahu semuanya. Makanya laporan demi laporan everyday, tiap hari, tiap saat. Saya tidak mau ada hal-hal yang mencurigakan tidak dilaporkan ke saya. Karena memang kapasitas mereka memahami hama penyakit dan yang lain-lain itu terbatas. Sehingga kami mengadakan wadah grup di WA itu yang berisi adalah leader tim kebun, leadernya penyemprotan, leadernya hama penyakit, leadernya perawatan. Itu tiap hari menerima laporan-laporan dari hasil analisa di lapangan. Baik laporan pekerjaan rutin maupun laporan-laporan hama penyakit atau sesuatu yang mencurigakan. Nah, tadi kami dapatkan ada 1-2 yang memang itu sudah berminggu-minggu saya analisa, saya perhatikan. Oh, ini saya curiganya memang awalnya adalah kurang air, ada kurang ini, kurang itu, dan kami memang kemarau tahun ini kami keteter air. Hari ini air mengalir, itu seminggu ini kami sudah ketemu solusi walaupun kos biayanya bengkak. Kendala itu terjadi karena kurang kontrol dari saya. Sehingga kita sampaikan kepada leader itu harus paham betul mana yang harus dilakukan tindakan, mana yang harus dilakukan pemotongan dan yang lain-lain. Terlebih saya lihat di kebun-kebun teman-teman yang lain, jangankan kan ditinggal 1 bulan, 1 minggu saja sudah kacau. Nah, kalau di kebun kami insya Allah pakai apa, Mas? Tapi ditutup lagi, pakai air. Harusnya kental, Mas, pasta, jangan cair. Oh ya udah. Terus yang ada retakan-retakannya di itu juga. Jangankan 1 bulan, 1 minggu. Seperti Pak Evelyn Sirait. Dia sampai bela-belain akhirnya bikin rumah di kebun karena apa? Tidak bisa meninggalkan. Rumah saya hanya 1 kilo dari kebun. Dan saya tiap hari memantau, kecuali saya di luar kota. Nah, ini sangat penting buat kalian teman-teman, monitoring di lapangan. Usahakan kalian cari orang yang punya hati. Cari, angkat leader-leader ini adalah leader-leader bukan yang punya skill, bukan yang senior, bukan, tapi orang yang paling punya hati. Orang yang paling punya hati itu tanggung jawabnya akan luas. Walaupun pekerjaannya lemah, walaupun fisiknya lemah, walaupun pengetahuannya tidak luas, tapi paling yang punya hati. Makanya selalu saya sampaikan, ayo kalahkan saya tentang bicara hati di kebun. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan hati, persoalan hati. Karena saya kemanapun pergi, hati saya selalu ada di kebun. Malam ketika ada persoalan saya kontak, coba kontrol sini, kok perasaan saya nggak enak, coba lihat sini, lihat itu. Selalu saya hampir 24 jam pikiran nggak hati saya ada di kebun. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, cari leader-leader yang punya hati di kebun kalian. Cari yang bertanggung jawab di kebun ini adalah orang yang paling punya hati, sehingga dia ketika ada kendala dia pasti akan tanya ke kita. Masalah teknis gampang, dia cukup telepon, hubungi kita arahkan. Tapi kalau orang tidak punya hati, maka ada sesuatu di depan mata kita tidak akan nampak. Ada kotoran di depan kita, dia tidak gubris. Ada sesuatu yang nggak beres, dia nggak gubris. Ada tanaman yang sudah mulai kekeringan, dia cuek. Ada tanaman yang kena penyakit, lempeng aja nggak tahu. Nah, itulah pentingnya hati.
So, teman-teman, berkebun tidak hanya sekedar teknik budidaya, tidak sekedar genjah-genjahan. Saya sekarang bahkan di 4 tahun ini sudah nggak peduli tentang genjah apa enggaknya. Saya sudah nggak peduli tentang hal-hal yang awal dulu diperdebatkan. Yang saya pedulikan sekarang adalah bagaimana tim saya di kebun ini punya hati. Semakin punya hati, semakin punya hati. Itu saja. Karena kalau kita punya hati di kebun kita, apapun bisa diselesaikan dengan mudah. Mau kerja sampai malam, mau kerja 24 jam, mau istirahat di saat kerja pun kita tidak akan pernah jadi masalah. Karena kita kerjanya pakai hati. Mudah-mudahan ini memberi sedikit manfaat buat kita semua. Salam dari Panjalu. Salam dari Bang Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.